berarti yang ditemuin di rumah itu adalah sebenarnya istri sirinya yang dinikahi itu. Pak Ustadz, cara suami yang seperti ini di mata agama seperti apa nih Pak Ustadz? Yang pertama saya ingin menjelaskan begini Mas Farid ya. Ya. Memukul istri tanpa ada alasan pelanggaran agama atas yang dilakukan oleh istri, misalkan maksiat atau mungkar, itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dan dilarang dalam agama. Maka ada kasus di dalam Al-Quran itu ketika ada istri-istrimu yang bermaksiat kepada Allah dan maksiat kepadamu. Maka Al-Quran menyatakan apa? Itu namanya wanita-wanita nusyuz. Maka Al-Quran mengatakan apa? Fadribuhunna, pukullah dia. Tetapi di tafsir dijelaskan mukul dalam makna mukul yang tidak bermakna menyakiti atau melukai. Itu sekedar memukul untuk membuat dia terdidik pada dia. Dan kalau ini tidak bisa, baru wasarihu nasarakan jamilah. Pisahkan dia, artinya ceraikan dia, tapi cerai dengan cara yang baik, tidak boleh melakukan itu. Lah ini Mbak Gina tidak ada unsur satupun yang terpenuhi dari aspek itu. Maka suami-suami yang melakukan tindakan seperti yang dilakukan misalkan kasus Mbak Gina ini, tentu ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama dan sangat dimurkai dalam agama. Yang kedua, yang dilakukan oleh suaminya tadi dengan cara terus-terusan menjadikan alibi bahwa praktek perlakuan dia itu karena disebabkan misalkan Mbak Gina nggak punya keturunan. Sekali lagi, jangan bermain dengan takdir Tuhan. Ini adalah wilayah kudro Allah, wilayah takdir Tuhan. Ketika kita menuduhkan perempuan-perempuan semacam ini, istri-istri misalkan, kemudian dengan alasan Anda tidak punya anak, kemudian suami semaunya, maka Anda akan berhadapan dengan urusan Tuhan. Itu harus hati-hati. Akan banyak cara, kasus-kasus yang serupa semacam ini. Jadi tidak bisa dibedulkan alasan ini. Tapi kalau misalkan istrinya ini sakit, kemudian tidak ada ruang untuk melakukan, mohon maaf, misalkan pelayan kebutuhan batinnya sehingga tidak ada ruang untuk berketurunan, itu masih bisa dibetulkan dalam agama. Tetapi kasus ini sehat walafiat hanya karena ini, apalagi baru 1 tahun sekali lagi, ini belum lama. Kasus-kasus ambiya Allah, para soleh, tokoh-tokoh banyak yang semacam ini. Yang ketiga, yang dilakukan oleh suami Mbak Gina tadi, misalkan nikah siri kemudian tiba-tiba membawa istri pulang, kemudian diketahui mohon maaf hamil misalkan, tentu ini adalah bukan cara yang baik. Cara yang baik memang tidak ada satu naskah teks pun yang mengharuskan, saya ulangi, tidak ada satu naskah pun yang mengharuskan seorang suami ketika menikah harus izin kepada istri, tidak ada kalau kita lihat seperti itu. Tetapi etiknya tentu misalkan pada Nabi SAW itu memberitahu, menyampaikan pada istri yang lain itu supaya diketahui, sehingga ketika terjadi kasus tadi itu Mbak Gina tidak suudzon kepada suaminya, dan juga wanita tadi ketika bertemu dengan Mbak Gina juga tidak melahirkan persoalan baru. Tetapi yang terjadi kasus-kasus semacam ini bermunculan. Karena itulah misalkan kalau di hukum negara, kompilasi hukum negara menjelaskan kalau ini menyangkut misalkan PNS atau aparatur sipil negara memang diharuskan harus izin pada istri yang pertama tadi. Karena apa? Ada konsekuensi hukum yang lainnya, maka diharuskan. Tetapi secara umum misalkan masyarakat sipil yang lain tidak ada, itu bukan berarti secara serampangan bisa melakukannya. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan ketika menyangkut masalah poligami. Sekali lagi, poligami itu tidak mudah dan seenaknya kemudian dilakukan, syaratnya sangat berat sekali. Jadi kasus Mbak Gina tadi sudah benar tadi ketika ada misalkan keluarga dari suami istrinya, maaf dari suaminya menyampaikan tadi itu sudah benar, paling tidak itulah bagian dari cara keluarga supaya bisa memberikan pengarahan, bisa membangun keluarga yang baik. Mbak Gina setelah tahu dia menikah lagi sempat cari tahu nggak sih siapa wanita itu? Iya, wanita itu perempuan malam. Nah, setelah Mbak Gina tahu, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Mbak Gina? Saya nggak masalah di madu. Saya nggak minta cerai, nggak apa-apa di madu. Apalagi istrinya itu sedang hamil. Setidaknya saya punya anak juga meskipun dari dia gitu. Tapi istri sirinya itu jahat sama saya. Jahatnya seperti apa? Dia suka menghasut saya ke suami saya, dan akhirnya suami saya menceraikan saya.
Menceraikan. Ya Allah. Tapi sebelumnya mohon maaf, tinggal seatap atau beda rumah? Satu rumah. Tinggal satu atap. Saya yang minta. Ya. Ini Pak Ustadz sudah hadir ke dalam kehidupan rumah Iya. tangganya Bagina, tapi istri-istrinya ini justru mengambil alih nih dalam tanda kutip rumah tangga itu, Pak Ustadz. Jadi para pemirsa sekalian, ini Mbak Gina ini sosok wanita yang luar biasa. Seorang penyabar menghadapi kasus yang menimpa pada suaminya. Dan ketika ternyata suaminya menempuh tadi itu, menikah siri, kemudian membawa istrinya pulang, hidup dalam satu rumah lagi, satu rumah Mbak ya, satu rumah di situ, hanya beda kamar taruhlah begitu. Dan ternyata justru mengambil alih tadi, taruhlah misalkan mengambil alih urusan dominasi di rumah tangga tadi. Tentu inilah saya kira Mas Warid, kenapa orang berpoligami itu ada salah satunya adalah etiknya itu memberitahu tadi. Kalau hukum negara itu ada kewajiban, kalau sekali lagi hukum negara, Kompilasi Hukum Negara Republik Indonesia menjelaskan harus izin pada suami yang istri yang bersama. Itu tujuannya tadi itu supaya mereka saling tahu, saling mengetahui, saling memahami dan tidak memicu konflik. Dan memang sangat dianjurkan supaya tidak dalam satu rumah, kecuali ini sudah dalam naungan religiositas, keagamaan yang sangat kuat, masing-masing punya pemahaman agama yang baik sehingga tidak memunculkan hal lain. Dan ternyata kan tadi muncul tadi, kemudian menimbulkan kasus baru, memunculkan kasus baru lagi, aduannya dari siri tadi diterima mentah-mentah oleh suaminya, dan kemudian akhirnya suaminya melakukan tindakan yang melampaui, kemudian akhirnya menceraikan Mbak Gina, yang padahal Mbak Gina tidak ada satupun alasan yang mendasari kemudian untuk diceraikan. Iya. Nah, Mbak Gina setelah bercerai, Mbak Gina tinggal sama orang tua atau ngontrak sendiri atau beli rumah sendiri? Saya kontrak Ngontrak. karena saya malu sama keluarga dan belum bisa melupakan rasa kecewa. Nah, setelah bercerai masih ada kontak-kontakan sama suami? Sebelumnya enggak, tapi lama-kelamaan mungkin wanita itu udah lahiran ya. Tiba-tiba mantan suami menghubungi saya dan minta balikan. Minta rujuk gitu ya. Terus alasannya apa dia tiba-tiba minta rujuk? Menurut dia, wanita itu hamil bukan anak dia. Tapi dia hanya menikah itu hanya semata-mata untuk uang. Ya. Nah, kemudian Mbak Gina memutuskan untuk mau kembali sama dia? Kalau misalnya saya ditanya begitu, saya masih sayang sama dia. Saya ngerti sifat dia begitu itu karena pengen punya anak. Tapi keluarga saya menentang, nggak boleh rujuk. Dan saya juga berpikir lagi, saya tidak mau disakiti lagi. Sampai sekarang masih menghubungi, masih berusaha? Masih Tapi tapi saya milih tidak. Pak Ustadz, apa yang langkah yang diambil Mbak Gina ini kalau dalam segi agama tepat atau tidak nih Pak Ustadz? Ya. Apakah lebih baik rujuk apa tidak? Itu tergantung pada Mbak Gina. Kalau misalkan Mbak Gina masih ada kasih sayang, ingin kembali, mudah-mudahan ada harapan baru, tentu agama memberi ruang, itu namanya talak rujuk tadi itu, yang ada kemungkinan untuk balik lagi. Tapi kalau misalkan memilih tidak balik, boleh apa tidak dalam agama? Tadi Mas Ferry bertanya gitu. Lah, ada beberapa syarat tadi yang terpenuhi. Dalam mana apa? Suaminya melakukan maksiat tadi dengan cara pergi malam tadi, kemudian tadi Mbak Gina mendapatkan saksi tadi, kemudian itu namanya suami sudah melakukan maksiat. Dan salah satu syarat orang-orang untuk bercerai diizinkan itu adalah salah satu di antara suami maupun istri itu melakukan maksiat kepada Allah dengan cara perselingkuhan tadi itu. Yang kedua adalah melakukan kekerasan. Kekerasan itu diberikan secara. Makanya tidak dibolehkan, apalagi tadi Mbak Gina tadi kemudian sampai kepalanya berdarah, itu sekali lagi itu adalah tindakan mungkar dari seorang suami pada istrinya. Dan sekali lagi Rasulullah mencela kepada suami-suami yang berlaku kasar KDRT kepada istrinya. Rasul pernah menyampaikan, sebaik-baik kamu di antara kamu sekalian adalah khairukum li ahlikum, orang yang terbaik, khiyarukum li ahlikum, orang yang terbaik perangai, perilakunya, akhlaknya kepada istri-istrinya. Itu menandakan Rasul tidak mengizinkan para istri itu dipukul, kecuali istri yang melakukan maksiat, itu pun memukulnya tidak memukul menyakiti. Itu adalah contoh dalam kaitan ini. Bahkan Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayat hadis itu menjelaskan cara memukul itu, bahkan Imam Hambal itu menyebutkan sapu tangan, kamu nakal ya, kira-kira itu menunjukkan nilai pendidikannya bukan tonjolkan. Jadi
Kalau tadi berkaitan dengan bagina tentang rujuk apa tidak, itu sebenarnya ada bagina. Agama membolehkan kalau mau rujuk boleh, itu lebih baik. Kalau misalkan tidak karena melihat tadi kasus-kasus yang sangat berat itu juga dibolehkan. Bagina sekarang masih sendiri atau masih sendiri? Nggak ada niatan untuk membuka hati untuk orang lain? Belum, kenapa? Ya, masih ada rasa trauma dan takut. Masih ada rasa trauma dan takut. Oke, ini terakhir Pak Ustadz untuk Bagina sendiri. Tapi mohon maaf, Bagina tetap ingin membina rumah tangga kan ke depannya? Iya. Ingin memimpikan punya seorang anak kan? Oke, Pak Ustadz, untuk Bagina ini doa apa nih harus dipanjatkan Bagina nih untuk menghilangkan trauma-trauma yang sudah ada nih? Iya. Karena kan idealnya Bagina memang memimpikan sebuah rumah tangga dan juga dikaruniai anak. Ya. Kalau di dalam surat Al-Furqan itu kan menjelaskan begini Mas Farid. Salah satu doa itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Ini tentu kalau kita lihat domirnya ini karuniakanlah pada kami istri-istri, tentu tidak hanya istri-istri, bagi seorang istri juga ya Allah karuniakan aku suami dan anak-anak keturunan, kan begitu. Keturunan-keturunan yang soleh yang kelak menjadi pemimpin. Jadi kalau kasus Mbak Gina memang mengalami kasus rumah tangga, apalagi sudah sempat bercerai seperti ini, berat sekali memulihkan psikis. Tapi yakinlah Mbak Gina usia masih muda, yakinlah bahwa Allah sunnatullah itu kan setiap manusia kan diberi berpasang-pasangan. Dan Mbak Gina harus mempunyai keyakinan bahwa salah satu di antara sunnah Rasul itu berkeluarga. Yakinlah masih banyak Allah memberikan jodoh-jodoh yang untuk Mbak Gina, maka yakin dan bertawakallah kepada Allah selain berdoa kepada Allah. Dan memang tidak ada doa secara khusus, tapi yang doa yang banyak dianjurkan, misalkan Robbi Auzina naskura ni'mataka amtalai wala walida, itu juga dalam makna untuk memohon seperti itu. Dan baca ayat-ayat Al-Quran itu adalah bagian dari memohon, mudah-mudahan Allah berikan. Dan doa sekemampuan menurut bahasa Mbak Gina, mudah-mudahan Allah berikan calon pendamping yang soleh, yang solihah. Di dalam Al-Quran dijelaskan wal qanitina wal qanitat, orang laki-laki baik berpasangan dengan perempuan baik. Jadi berpatokan seperti itu. Yang ketiga, berkhusnudzon kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk bagi. Jadi menanti pada saatnya yang indah, mungkin Allah belum berikan. Ini adalah bagian dari tahap awal, DP-nya lah kira-kira memberikan pelajaran Bagina. Yang keempat, tadi ada pelajaran masyarakat untuk kita semuanya. Bagina tadi menikah kan tanpa izin, tanpa orang tua. Ini juga memberikan pelajaran. Sebaiknya dalam pernikahan itu tidak hanya menikahkan dua pasangan suami istri, tapi juga mengawinkan dua keluarga besar. Jadi ada apa-apa mesti harus izin kepada orang tua, supaya ketika terjadi seperti ini orang tua akan membackup, orang tua akan berikan proteksi pada kita. Saya kira itu Mas Farid. Baik.